Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah. Saya akan merosum materi dari hari pertama sampai hari ketiga PPKMB Akbid Buton Raya 2021. Materi pertama hari Kamis 26 Agustus 2021 tentang organisasi kemahasiswaan Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau. Pemateri Ibu Hasmiati Hajira SST MKem. Akbid Buton Raya didirikan pada tahun 2009. Senat Mahasiswa dimulai sejak 20 Mei 2010. Arti lambang Akbid Buton Raya, lingkaran bentuk oval, melambangkan setiap wanita memiliki ovum atau sel telur pada dirinya. Warna hijau identik dengan Akbid Buton Raya. Mahkota melambangkan kepemimpinan. Garis lingkar merah melambangkan tali silaturahmi. Dasar organisasi dibagi menjadi 3, yaitu landasan Injil Pancasila, konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan operasional. Sifat organisasi: Senat Mahasiswa, organisasi intra-akademi yang bersifat kekeluargaan yang berada di bawah naungan Institut Akbid Buton Raya. Senat organisasi yang bersifat independen dengan ketentuan yang berlaku. Senat Mahasiswa bersifat koordinasi. Tujuan organisasi dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu sebagai wadah pemersatu seluruh mahasiswa. Tujuan khususnya melahirkan insan-insan kebidanan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, melahirkan bidan-bidan yang profesional, inovatif, dan berwawasan luas, serta mampu mengangkat harkat dan martabat. Keanggotaan Senat. Setiap Senat mempunyai masa jabatannya masing-masing, baik dari Ketua Senat maupun anggota Senat. Untuk Ketua Senat hanya bisa menjabat selama 1 tahun saja, sedangkan untuk anggota Senat bisa menjabat selama kurang lebih 3 tahun. Keuangan Senat. Senat harus membayar iuran 50.000 per semester per orang. Struktur organisasi terdiri dari penanggung jawab sendiri, yaitu direktur dan wakil direktur, pelindung direktur Akbid Buton Raya, pembina, wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan, pengawas BPM Akbid Buton Raya, dan pengurus inti Senat, yaitu ketua Senat, wakil ketua Senat, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Materi kedua hari Kamis 26 Agustus 2021 tentang bela negara. Pemateri Brigjen TNI Jubai Levianto selaku Direktur Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pembimbing Ibu Yuniar. Ada 3 hal mendasar bela negara, yaitu apa yang harus dibela, mengapa harus dibela, dan siapa yang dibela. Apa yang harus dibela yaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Di dalam mengisi kemerdekaan, banyak sekali ancaman-ancaman yang akan kita hadapi, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam. Maka dari itu, kita harus membela negara kita. Siapa yang membela? Kita sebagai warga negara wajib membela negara kita. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku setiap tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara: ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibida, ancaman aktual atau wabah, dan ancaman kedaerahan. Perang modern seperti proxy war, yaitu negara kuat mempengaruhi negara-negara lemah. Contohnya memperdaya, mengadu domba, meneror, dan lain-lain.
Metode pola pikir dapat diambil melalui media sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kesadaran bela negara dibagi menjadi 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, kemampuan bela negara. Kesadaran bela negara merupakan landasan bela negara di mana yang menempatkan militer sebagai unsur utama. Contoh bela negara, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoaks, menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang dibawakan oleh Bapak Boy Rafli Ahmad selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui video. Di sini yang dapat saya simpulkan yaitu menggunakan media sosial sangatlah penting, sangatlah dibutuhkan di era seperti ini. Tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak tanpa terjadi adanya tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme dan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi kita. Etika bermedia sosial. Pemateri Yosi Mokalo. Apa itu etika? Sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya. Ada 5 etika dalam bermedia sosial, yaitu kita harus memilih membaca ulang apa yang harus kita posting. Sikap kritis berpikir sebelum memposting sesuatu di media sosial. Ketiga, karya yang valid harus kita hargai dan apresiasi. 4, memperhatikan gaya bahasa. Yang kelima, membuat akun dengan jelas. Materi ketiga, hari Kamis 26 Agustus 2021 tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Era Kenormalan Baru. Tridharma Perguruan Tinggi diambil dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3 dan Dharma artinya kewajiban. Jadi dapat diartikan bahwa Tridharma yaitu 3 kewajiban yang harus dipegang dan dilaksanakan mahasiswa selama menempuh pendidikan perguruan tinggi, yang harus diterapkan bagi seluruh jajaran kampus, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran seperti visi Akbid, yaitu menjadikan program yang mampu menghasilkan tenaga bidan profesional berakhlak sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penelitian dan pengembangan seperti lingkup kebidanan yang menangani ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, bayi baru lahir, lingkup anak, lingkup komunitas. Pengabdian kepada masyarakat ini ditandai dengan penyuluhan, pembagian takjil, dan kerja bakti. Materi pertama, hari Jumat 27 Agustus 2021 tentang administrasi pendidikan D3 kebidanan, cara mengisi KRS dan informasi tentang biaya pendidikan selama proses pendidikan. Pemateri Ibu Ika Lestari Salim, SST MK. Membahas tentang prosedur pembuatan surat di kampus. Yang kedua, cara mengisi KRS, yaitu pembagian KRS dan cara pengisian KRS. Biaya administrasi selama pendidikan, biaya SPP, biaya seragam, dan biaya praktek. Materi kedua, hari Jumat 27 Agustus 2021 tentang bahaya narkoba. Pemateri
BNN Kota Bau-Bau membahas tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Di dalam bidang kesehatan, narkoba dikenal dengan sebutan NAPSA, yaitu narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Apa kegunaan narkoba? Itu narkotika bisa menurunkan rasa sakit, sebagai obat bius, tetapi harus dengan resep dokter. Cara kerja narkoba ada 3, yaitu menurunkan daya pikir dan kondisi badan, 2 merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran, 3 mengubah daya depresi dan meningkatkan halusinasi. Apa hukuman bagi pengedar atau bandar dan pemakai narkoba? Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 dan 112 menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam pasal tersebut minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan bagi pemakai narkoba dikenakan ancaman yaitu menjalani rehabilitasi atau penjara maksimal 4 tahun penjara. Narkotika sudah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, sedangkan bahan adiktif lainnya seperti kafein, lem belum memiliki undang-undang untuk penahanan barang tersebut. Materi 3 pada hari Jumat 27 Agustus 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Arti daripada plagiarisme adalah mencuri atau mengambil hasil karya orang lain, dan hal ini merupakan tindakan kriminal. Yang dapat saya simpulkan dari materi ini adalah untuk mendorong mahasiswa menjadi jujur dan berusaha keras untuk mencapai tujuan hidupnya, dan agar tidak mengambil hasil karya orang lain. Materi ketiga hari Jumat 27 Agustus 2021 tentang persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, yang dibawakan oleh Ibu Dian Mardianti Madiu, Escape Nurse MCAP. Teori tentang Marshall McLuhan, era revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan buatan, era superkomputer, rekayasa genetik, dan teknologi. Tahun revolusi industri. Pada tahun 1800, penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap dan kereta uap. Pada tahun 1900, penemuan listrik. Tahun 2000, penemuan teknologi informasi. Dan pada tahun sekarang ini, revolusi industri keempat, kegiatan manufaktur, penemuan teknologi Wi-Fi, dan big data secara masif. 5 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu communication skill, literasi teknologi informasi, kepemimpinan, critical thinking, dan self-confidence. Penguasaan IT atau teknologi informasi harus memiliki kompetensi komunikasi, kolaboratif, berpikir kritis, dan kreatif. Materi pertama pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 tentang dakwah Islami yang dibawakan oleh Bapak Darmin AMK SPD MMKes. Di sini dapat saya simpulkan bahwa jangan lupa sholat, saling menghargai satu sama lain, harus memiliki tujuan hidup, dan berpikir secara dewasa, rasional, dan positif. Materi kedua pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 mengenal tentang Ikatan Organisasi Bidan Indonesia. Pemateri Ibu Siti Naisa selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Bau-Bau.
Pengertian organisasi. Organisasi dalam suatu kelompok yang dibentuk orang dalam wadah untuk tujuan bersama. Ilmuwan Stoner mengungkapkan organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang di bawah pengarahan antar mengejar tujuan bersama. Berdirinya organisasi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI berdiri pada tanggal 24 Juni 1951 didasarkan pada hasil konferensi. Kesepakatan dalam pembentukan IBI sebagai berikut. Satu organisasi yang merupakan wadah persatu dan kesatuan Ikatan Bidan Indonesia. 2. Pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia berkedudukan di pusat. 3. Di daerah dibentuk cabang dan ranting. Tujuan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI 1. Menggalang persatuan dan persaudaraan antar sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya. 2. Membina pengetahuan dan keterampilan anggota dan profesi bidan, khususnya pelayanan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga. 3. Membantu pemerintah dalam pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan. Visi dan misi Ikatan Bidan Indonesia. Visi IBI mewujudkan bidan profesional berstandar global. Misi IBI meningkatkan kekuatan organisasi, meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kesejahteraan anggota, mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. Logo IBI. Buah delima melambangkan buah berisi biji dan air melambangkan kesuburan, bentuk bundar lingkaran garis merah putih melambangkan persatuan abadi, cawan dan ular melambangkan arti memelihara dan mempertahankan biji atau bibit agar tumbuh dengan baik. 2 helai daun melambangkan kemampuan dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tumbuhnya bibit. Buah delima merekah menggambarkan delima yang sudah matang, mengandung biji-biji delima yang telah matang dan sehat sehingga dapat mewujudkan generasi penerus baru yang sehat dan berkualitas. Seorang bidan diharapkan bersiap diri menjadi tenaga pelayanan kesehatan yang profesional untuk mengantarkan benih yang teratur dan sehat tersebut menjadi generasi penerus yang mandiri dan berkualitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 50 berbunyi, tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi 3 hari Sabtu 28 Agustus 2021 tentang kurikulum pendidikan D3 Kebidanan, pengenalan sarana dan prasarana Akbid Buton Raya yang dibawakan oleh Ibu WOD Hasriati. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Tujuan kegiatan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka dengan program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dengan kepribadian. Visi dan misi Akbid Buton Raya. Visi Akbid menjadikan program studi mampu menghasilkan tenaga bidan profesional berakhlak sesuai tuntutan masyarakat. Misi Akbid
Menyelenggarakan kegiatan akademik kebidanan sesuai dengan perkembangan iptek. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu lulusan. Tips lulusan UKOM harus memiliki goals atau tujuan, berlatih mengerjakan dan menganalisis soal-soal, memperbanyak mengerjakan soal-soal, jangan sistem kebut semalam, kaitkan learning dengan kasus di lapangan. Pengenalan sarana dan prasarana Akbid Buton Raya, ruang kelas, perpustakaan, lab terpadu, sarana olahraga indoor dan outdoor, kegiatan praktek luar maupun dalam kota.